Masuk ke materi selanjutnya teman-teman. Jadi materi ini kita akan membahas beberapa hal. Salah satunya kesimpulan menganalisa white paper adalah white paper sebuah project atau ICO ya teman-teman. Kita harus tahu dulu kebergunaan suatu token atau koin dari project tertentu. Apakah ada urgensinya, apakah signifikan atau tidak, apakah benar-benar bisa menyelesaikan masalah atau hanya gimmick saja, atau meniru solusi yang sudah ada hanya dimodifikasi sedikit demi keuntungan sesaat. Seberapa besar market size industrinya, target marketnya cocok atau tidak, seberapa besar kemampuan project untuk memberikan solusi terhadap customernya, bagaimana bisnis modelnya untuk menghasilkan profit, sustainable atau enggak. Nomor 3, latar belakang timnya seperti apa, apakah memiliki pengalaman yang menarik. Jelas kalau timnya anonimus atau tidak diketahui sudah menjadi red flag, karena dengan begitu mereka bisa untuk kabur begitu saja tanpa adanya komitmen dan reputasi yang dipertaruhkan. Nomor 4, kompetitor juga sangat penting. Banyak proyek yang hanya meniru proyek yang sudah ada, berharap bisa mendapatkan uang cepat dengan teknik marketing yang dipulas sana sini, bikin Twitter dan Telegram, lalu scam exit. Pilih token atau koin yang winner di industrinya. Nomor 5, roadmap adalah visi. Untuk berinvestasi kita butuh visi ini. Sudah punya roadmap pun belum tentu mereka bisa memenuhi dengan on time. Banyak sekali proyek-proyek yang ngaret dari roadmap yang dibuat oleh mereka sendiri. Mereka karena memang tidak niat gitu ya. Nomor 6, hal paling penting adalah mengetahui tentang mekanisme supply. Hindari token-token dengan lock period. Meskipun begitu, terkadang potensi trading jangka pendek bisa saja muncul karena hype. Silahkan kalau bisa memanfaatkan, tapi pada dasarnya untuk jangka panjang tidak begitu menarik dan persentase untuk merugi akan jauh lebih besar. Nah, salah satu proyek lain yang bisa kita lihat secara fundamental menarik adalah Elrond Network atau EJLD. Elrond adalah platform blockchain yang juga bisa digunakan untuk membangun dApps berdasarkan smart contract. Layer 1 project mirip seperti Ethereum. Bedanya kalau Ethereum pada saat ini ditulis hanya mampu menangani 15-30 transaksi per detik. Elrond mengklaim bisa memproses hingga 15.000 transaksi per detik sehingga menjadikan Elrond salah satu blockchain project dengan kecepatan transaksi paling tinggi saat ini. Kenapa bisa begini? Ini karena Elrond sudah menerapkan sharding di jaringannya yang menggunakan mekanisme proof of stake, di mana Ethereum baru akan menerapkan ini di Ethereum 2.0. Pada periode tertentu, ketika Ethereum mengalami lonjakan pertumbuhan, akan mengakibatkan fee yang harus dibayarkan untuk menggunakan jaringannya juga meningkat. Baik itu misalnya pada saat transfer dana ataupun saat peluncuran proyek baru di atas jaringan Ethereum. Bayangkan ketika suatu barang banyak yang antri tapi akses terbatas, barang itu akan naik harganya. Bahkan bisa jadi ada calonnya. Konteksnya yang sama menjadi alasan kenaikan harga Ethereum. Meskipun ini tidak menghasilkan calo, tapi banyak kompetitor baru. Sedangkan Elrond saat ini menggunakan mekanisme atau metode yang mereka sebut dengan target short load, yang bertujuan agar maksimal penggunaan jaringan mereka hanya di 50%, dengan tetap mempertimbangkan adanya lonjakan aktivitas pada jaringan mereka. Beberapa kelebihan Elrond saat ini adalah sudah highly integrated. Mereka sudah dapat diperdagangkan di 20 exchange dan juga integrated pada Samsung Blockchain Wallet. Selain itu, Elrond menargetkan pertumbuhan besar-besaran pada pengembangan proyek mereka. Dengan aplikasi Maiar yang user-friendly, Elrond memiliki visi untuk membuat berkirim uang kripto dengan lebih mudah dan dapat digunakan oleh semua orang. Saat ini Maiar baru mendukung 3 cryptocurrency yaitu EGLD sebagai native tokennya, BNB dan Ethereum. Namun dalam pengembangannya Maiar akan tetap mencoba untuk menambahkan list coin yang ada di sini seperti Bitcoin dan cryptocurrency yang lain. Maiar ini mirip banget dengan Genius. Aplikasi ini punya hero tag atau username yang mana lo bisa mengirimkan uang melalui tag ini. Selain itu, Maiar juga sudah bisa seperti wallet modern dengan mengenali nomor handphone untuk mengirimkan uang seperti wallet-wallet di industri keuangan konvensional layaknya Venmo, GoPay, OVO dan lainnya. Sehingga ini membuat Elrond dengan Maiar menjadi salah satu proyek blockchain yang cukup progresif dan menjanjikan. Bahkan perkembangan mereka dari segi harga sudah lebih dari 30 kali lipat.
let's go. Yeah, I'm like an addict, do